Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. Dan kali ini saya ingin membahas tentang pengelolaan tambak garam. Karena tambak garam ini termasuk potensi sumber daya alam yang ada di kawasan pesisir. Nah, sumber daya tambak garam adalah kolam dangkal yang dirancang untuk menghasilkan garam dari laut. Prosesnya, air laut dimasukkan ke dalam kolam dan dipisahkan garamnya melalui penguapan alami. Nah, lokasi tambak garam ini harus memenuhi persyaratan agar dapat garam yang berkualitas dengan kuantitas yang maksimal. Nah, ini adalah salah satu contoh pembuatan tambak garam kolam dangkal yang berada di kawasan pesisir. Nah, permasalahan sumber daya tambak garam ini yang pertama karena adanya efek samping kegiatan ekstraksi garam terhadap produktivitas daerah sekitar. Kemudian yang kedua, memberikan pengaruh negatif terhadap rantai makanan dalam ekosistem wilayah pesisir. Dan yang ketiga, banjir di daerah tambak garam dapat mengakibatkan pencemaran, ya terjadinya peningkatan kadar salinitas di perairan sekitarnya. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar pembuatan tambak garam yang berada di kawasan pesisir. Mungkin adik-adik semua bisa melihat kalau di kawasan pesisir itu sering menemukan kolam-kolam dangkal seperti ini. Nah, salah satunya adalah fungsinya untuk tambak garam. Nah, pengelolaan sumber daya tambak garam ini harus memperhatikan beberapa dasar hukum untuk pengelolaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan tambak garam, salah satu sistem perencanaannya tercantum di dalam pasal 9 ayat 1 dan 2. Nah, ayat 1 berbunyi bahwa perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dilakukan secara sistematik, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Nah, selanjutnya di dalam dasar hukum tersebut, ayat kedua berbunyi bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan dengan berdasarkan kepada daya dukung sumber daya alam lingkungan, potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, potensi lahan dan air, rencana tata ruang wilayah, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut. Nah, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan sarana dan prasarana, kelayakan teknis, ekonomi, serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budidaya setempat. Lalu, tingkat pertumbuhan ekonomi dan jumlah nelayan, pembudidaya ikan maupun petambak garam. Nah, ini juga termasuk pada dasar-dasar yang harus diperhatikan selain dasar-dasar yang tadi sudah dijelaskan. Baiklah, dalam pengelolaan sumber daya tambak garam ini perlu ada hal-hal yang diperhatikan, yaitu pemilihan daerah lokasi tambak garam yang meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah aspek ekologis dan aspek-aspek lainnya. Mari kita lihat dulu yang termasuk ke dalam aspek ekologis. Sumber daya air laut. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kaitannya dengan sumber daya air laut, yaitu kadar garamnya, kebersihannya, kandungan pH-nya, tentang polusi airnya, tinggi atau rendahnya polusi itu juga harus menjadi bahan pertimbangan di mana akan membuat tambak garam, pemilihan lokasi tambak garam. Lalu yang kedua adalah perhatikan bahwa daerah tersebut untuk lokasi tambak garam ini masih dikenai pasang surut air laut. Karena pasang surut ini pada lokasi tambak garam ini sangat dibutuhkan. Makanya membuat kolam dangkalnya jangan lebih dari 1 meter karena sulit mendapatkan stok air laut yang akan ditampung pada bak penampungan air laut tadi. Nah, berikutnya adalah untuk pemilihan lokasi tambak dari aspek ekologis, ini ada aspek iklim dan cuaca.
Aspek iklim dan cuaca ini terbentuknya kristal garam adalah proses penguapan pada tambak garam yang disebabkan oleh panasnya sinar matahari. Nah, begitupun pengaruh angin. Angin juga berpengaruh di dalam proses penguapan, ya, sehingga mempercepat proses terjadinya pengkristalan atau pengeringan air. Nah, ini bisa terjadi angin pada siang hari maupun angin pada malam hari. Lalu selanjutnya kelembaban udara. Kelembaban udara ini apabila suatu daerah tingkat kelembabannya cukup tinggi, maka akan menghambat proses kristalisasi atau terhambatnya dalam pembentukan garam. Mungkin bisa jadi lebih lama. Jadi membutuhkan kelembaban udara yang rendah. Ya, kemudian panasnya cukup tinggi. Nah, itu akan lebih mudah dalam proses penguapannya. Selanjutnya, faktor ekologis yang lain adalah mengenai curah hujan. Jadi curah hujan ini adalah berpengaruh terhadap pemilihan area wilayah tambak. Karena kalau curah hujan tinggi udah pasti tidak cocok. Ya, kemudian kalau evaporasi itu adalah proses penguapan karena pembentukan garam dari air laut ini merupakan proses salah satunya dari evaporasi yang dibantu oleh sinar matahari. Nah, pemilihan daerah lokasi tambak garam ada aspek yang lain selain aspek ekologis, yaitu aspek tanah. Nah, aspek tanah ini adalah dilihat dari topografi. Topografi sebaiknya landai, memiliki pasang surut kurang dari 1 meter, atau tadi tidak lebih dari 1 meter untuk mempermudah memperoleh air laut, pasokan air laut. Nah, jadi untuk mengisi bak penampungan air laut tadi. Kemudian tekstur tanah ini juga perlu diperhatikan, sebaiknya memilih tekstur yang bertekstur liat berat dan sedikit pasir halus, ya, agar terhindar dari kebocoran karena perembesan atau porositas. Nah, ini juga penting diperhatikan untuk karakteristik dari tekstur tanah di dalam memilih lokasi tambak garam. Berikutnya adalah tentang aspek yang lain, yaitu sosial ekonomi. Nah, sosial ekonomi ini meliputi petani tambak garam harus mempertimbangkan lokasi yang akan dijadikan tambak garam itu harus lokasi yang memang sesuai dengan rencana induk pembangunan daerah. Jadi tidak ketika tambak sudah jadi tidak terusir karena adanya rencana pengembangan wilayah. Nah, untuk itu calon tambak garam harus jelas dan pasti dulu ditanyakan kepada pemerintah daerah untuk lokasi yang akan dijadikan kawasan tambak garam. Selain itu, transportasi. Memilih lokasi tambak, kenapa harus memperhatikan transportasi? Karena yang dipikirkan bukan hanya tentang pengangkutan alat dan bahan, atau juga tenaga kerja, tetapi untuk transportasi pengangkutan atau pengiriman barang. Jadi banyak aspek. Selain mengangkut sarana prasarananya, sarana maksudnya adalah alat-alat dan bahan. Yang kemudian tenaga kerjanya. Yang ketiga bagaimana proses memasarkannya, mengangkut garam untuk dipasarkan. Itu pun harus diperhitungkan. Di mana lokasi tambak garam itu yang tepat. Oke. Selanjutnya, aspek sosial ekonomi ini berkaitan dengan tenaga kerja, karena usaha budidaya tambak garam ini adalah usaha yang cukup banyak melibatkan tenaga kerja. Bahkan satu pabrik bisa melibatkan tenaga kerja sampai ribuan. Nah, di sini tenaga kerja itu terbagi dua, ada tenaga ahli, ada tenaga kasar. Kalau tenaga ahli adalah yang berpikir mengenai bagaimana kualitas garam, kemudian mungkin secara teori diterapkan kriteria-kriteria apa saja yang mensyaratkan sehingga dihasilkan garam yang berkualitas. Sedangkan tenaga kasar adalah untuk bekerja di lapangan, mengeruk, misalnya pengerukan atau juga memanen, kemudian juga mengontrol hasilnya, menjaga kebersihannya, dan lain-lain itu disebut tenaga kasar. Lalu ketersediaan alat dan bahan, nah ini juga penyediaan alat dan bahan
tidak kalah pentingnya. Karena apa? Karena penyediaan alat dan bahan ini tidak hanya menyangkut keperluan usaha dari tambak itu saja, tetapi juga menyangkut tentang tenaga kerja yang ada di daerah tersebut. Jadi itu perlu dipertimbangkan dengan detail. Nah, selanjutnya ini aspek sosial ekonomi yang lain adalah ketersediaan pasar dan perizinan serta dukungan pemerintah. Ketersediaan pasar dan harga stabil ini petani garam harus sudah mampu menentukan kemana hasil panen itu akan dijual, akan dikirim. Bagaimana nanti memasarkan hasil produksi tersebut. Jangan sampai produksi menumpuk kemudian tidak tahu cara mendistribusikannya. Jadi ini perlu koordinasi antara penggerak dunia usaha, pemerintah, dan petani atau petambak garam. Lalu tentang perizinan ini meliputi perizinan penggunaan lahan dan perizinan usaha. Karena jangan sampai sudah dibuat tambak, kemudian tidak memiliki izin usaha dan akhirnya kena penggusuran. Nah, itu akan merugikan dari petani tambak. Sehingga perizinan ini menjadi sangat penting di dalam memilih lokasi tambak. Selanjutnya adalah dukungan pemerintah. Nah, dukungan pemerintah ini adalah pelayanan dalam mempermudah perizinan, kemudian penyediaan sarana dan prasarana, membantu usaha pengasiran hasil dari petambak atau petani garam, lalu mengadakan penyuluhan secara intensif, kemudian mendatangkan tenaga ahli sehingga para petani tambak ini tidak mengalami gagal panen garam. Jadi jika harus melibatkan unsur-unsur baru, misalnya melibatkan teknologi dan lain-lain, petani tambak ini harus mengikuti perkembangan yang diberikan oleh penyuluh yang diagendakan oleh pemerintah. Itu adalah bentuk dukungan pemerintah untuk mengoptimalkan para petani atau petambak garam. Adapun penanganan permasalahan pengelolaan tambak garam adalah kegiatan pembuatan garam melalui proses desalinasi. Perlu nih pengawasan ya, perlu monitoring untuk mencegah pengaruh negatif terhadap daerah vital lainnya. Dan tambak-tambak garam hendaknya dibuat jauh dari permukiman atau dari sistem drainase alam ya, karena itu kan airnya akan terkontaminasi dari laut atau terjadi intrusi air laut. Nah, jadi dari sistem drainase alam ini harus cukup jauh yang ada di sekitarnya ya, karena selain itu juga supaya ya terhindar juga dari serta terhindar dari bahaya banjir atau pengaruh banjir atau luapan air. Jadi penanganan permasalahan pengelolaan tambak garam ini bisa dilaksanakan secara sinergis antara petani petambak, kemudian pemerintah daerah setempat, dan juga para pengusaha dan juga pengguna atau stakeholder yang ada di situ, masyarakat di situ itu harus bekerja sama secara keseluruhan di dalam mensukseskan atau di dalam memperlancar usaha tambak garam. Karena tambak garam ini cukup potensial bagi para nelayan. Selain mereka usaha sebagai penangkap ikan, juga mereka bisa berusaha sebagai petani tambak garam. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.